Hello, introduction myself. My name is Vincentius Mario Sanglajar, usually called Mario. My major is accounting. On this occasion, I will present my English assessment intellect utilization of management in increasing business efficiency and effectiveness. Okay, part one. Management is a key element in success of a business. With proper management, companies can achieve operational efficiency and effectiveness in meeting their goals. Jadi, jadi manajemen merupakan salah satu manajemen merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu bisnis. Dengan manajemen yang tepat, perusahaan dapat mencapai efisiensi dan efektivitas operasional dalam mencapai tujuan. The next, efficiency and effectiveness are crucial indicator for business success. Effectiveness inflows optimal resource utilization, while effectiveness is about achieving set objective. This present outlines management principles applied to announce business performance. Jadi, efisiensi dan efektivitas itu merupakan dua indikator penting untuk mengukur keberhasilan bisnis. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara optimal, sedangkan efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, penerapan prinsip-prinsip manajemen yang baik sangat penting untuk mencapai keberhasilan. Dalam manajemen juga melibatkan proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. The next, the article employed a literate review method gathering data from those resources related to management and business practice. This approach provides and comprehensive understanding and management optimization. Jadi artikel ini menggunakan metode tinjauan pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan manajemen dan praktik bisnis. The next, result and discussion. Number one, strategies planning, SWOT analysis, vision or mission, goal setting. Number two, resource organization, defining responsibles, efficient work system, technology was used. Number three, direction and motivation, leadership, performance-based effective training. Number four, control and evaluation, KPI
C. Balanced Coverage Balanced Coverage Quality Management System. Jadi pada bagian ini itu menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Itu yang pertama mencakup perencanaan strategi. Itu memiliki beberapa langkah. Itu yang pertama analisis SWOT atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Kemudian yang kedua itu menerapkan visi dan misi perusahaan. Terus yang ketiga itu menetapkan tujuan jangka pendek dan juga jangka panjangnya. Terus yang bagian nomor dua hasil dan diskusi nomor duanya itu merupakan perorganisasian sumber daya. Itu mencakup berapa praktik. Itu yang pertama menetapkan tanggung jawab dan wewenang masing-masing individu, kemudian mengembangkan sistem kerja yang efisien, dan juga memanfaatkan teknologi untuk mendukung koordinasi. Kemudian pada bagian yang ketiga itu merupakan arah dan motivasi. Itu memiliki beberapa strategi. Yang pertama itu memberikan insentif berdasarkan kinerja, kemudian membangun budaya kinerja yang positif, terus juga menawarkan pelatihan dan pengembangan keterampilan. Terus pada bagian yang keempat itu merupakan pengendalian dan evaluasi. Itu mencakup beberapa alat. Alat yang digunakan itu meliputi indikator kinerja utama atau KPI, kartu skor berimbang, kemudian ada sistem manajemen mutu. The next case study, Company X implement lean management reduced waste in production and boosting productivity. This approach saved 20% in optimals costs with a years sorting the import of the efficient management. Jadi dalam studi kasusnya itu penerapan manajemen efisien di perusahaan X. Perusahaan X merupakan sebuah perusahaan manufaktur berhasil meningkatkan efisiensi operasionalnya dengan menerapkan lean management. Itu hasil perusahaan menghemat biaya operasional sehingga 20% dalam setahun. The next consolation effective management from the foundation of business success by applying preferred much as planning, organizing, directing, and controlling complaints can enhance operational efficiency and effectiveness in a competitive global era. Growth management is a key advantage. Jadi pada kesimpulannya itu manajemen yang efektif menjadi dasar keberhasilan bisnis dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen seperti perencanaan strategi, perorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Di era persaingan global, kemampuan mengelola sumber daya secara efektif menjadi keunggulan kompetitif yang ternilai. Oke, thank you. Nice to meet you. Thank you for today. Nice to meet you. Nice to meet you.